Mimpi-mimpi ini sangat mengganggu Firaun. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab Anak hari ini berjudul Mimpi Firaun. Ayat hafalan cerita Alkitab Anak kali ini berasal dari Matius 25 ayat 23. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pernahkah adik-adik memiliki mimpi yang tidak dapat adik-adik ingat? Atau pernahkah adik-adik memiliki mimpi yang tidak masuk akal? Cerita Alkitab Anak hari ini menceritakan tentang mimpi yang membuat seseorang sangat bingung. Kira-kira mimpi tentang apa ya? Yuk kita dengarkan cerita Alkitabnya. Potifar memenjarakan Yusuf setelah istri Potifar menuduh Yusuf melakukan kejahatan. Tuhan tahu bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi Tuhan tetap membiarkan Yusuf masuk penjara. Terkadang Tuhan memang membiarkan umatnya ditempatkan di tempat-tempat asing untuk alasan khusus. Tahukah adik-adik, Tuhan memberkati Yusuf bahkan di penjara loh. Kepala penjara memperhatikan pekerjaan baik yang dilakukan Yusuf. Dia segera menempatkan Yusuf sebagai penanggung jawab atas semua tahanan yang ada di dalam penjara dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Juru minuman dan juru roti Firaun adalah dua dari orang-orang yang ditemui Yusuf di penjara. Suatu hari, Yusuf memperhatikan bahwa juru minuman dan juru roti sedang sedih. Mereka berdua baru saja bermimpi sesuatu yang tidak dapat mereka mengerti. Yusuf tahu tentang mimpi. Tuhan telah memberinya beberapa mimpi penting ketika dia masih muda. Jadi, Yusuf mendengarkan cerita juru minuman dan juru roti. Dan Tuhan membantu Yusuf untuk memberitahu mereka arti mimpi mereka. Semua yang Yusuf katakan akan terjadi, memang terjadi. Pada hari ulang tahun Raja Firaun, juru minuman ditinggikan dan dikembalikan pada jabatannya semula. Ia kembali bekerja untuk Raja Firaun. Tetapi juru roti tidak. Ia malah dihukum mati oleh Raja Firaun. Yusuf telah meminta juru minuman untuk mengingatnya dan menceritakan tentangnya kepada Firaun. Dengan harapan itu bisa mengeluarkan dirinya dari penjara. Tetapi juru minuman melupakan semua tentang Yusuf. Dan Yusuf menghabiskan 2 tahun lagi di penjara setelah itu. Kemudian, suatu malam, Firaun memiliki 2 mimpi. Dalam mimpi pertama, dia melihat 7 lembu yang gemuk sedang memakan rumput di tepi sungai. Lalu entah dari mana, datang 7 lembu kurus yang memakan 7 lembu gemuk sebelumnya. Kemudian dalam mimpi kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum yang berisi. Lalu tiba-tiba 7 bulir gandum yang kurus dan layu muncul, serta menelan 7 bulir gandum yang berisi. Mimpi-mimpi ini sangat mengganggu Firaun, sehingga dia tidak bisa kembali tidur. Wah, kira-kira apa arti mimpi-mimpi itu ya? Tak seorang pun di istana Firaun dapat memahami mimpi itu. Kemudian juru minuman mengingat Yusuf. Dan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Yusuf memberitahu Firaun bahwa Tuhan terkadang memberikan mimpi kepada orang-orang. Dia telah memberikan mimpi ini kepada Firaun karena suatu alasan. Dan Tuhan telah memberikan arti mimpi-mimpi itu pada Yusuf.
Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Yusuf menjelaskan. Selama 7 tahun ke depan, Mesir akan memanen lebih banyak makanan daripada biasanya. Lembu dan gandum akan menjadi gemuk di masa 7 tahun kelimpahan itu. Kemudian 7 tahun setelah itu akan menjadi sangat buruk. Akan datang 7 tahun kelaparan di negeri Mesir ini. Tidak ada makanan yang tumbuh dan banyak orang bisa kelaparan. Tuanku harus membangun lebih banyak tempat penyimpanan di kota-kota. Tuanku juga harus menyimpan panen gandum ekstra yang tumbuh pada 7 tahun kelimpahan itu. Yusuf menyarankan. Jika tuanku Firaun melakukannya, Mesir akan memiliki cukup makanan untuk 7 tahun kelaparan. Raja Firaun setuju dengan Yusuf. Dia mengambil kesimpulan bahwa Yusuf adalah orang yang bijaksana. Jadi, Raja Firaun mengangkat Yusuf untuk membangun tempat-tempat penyimpanan itu. Firaun memberikan cincin meterainya kepada Yusuf. Dia memberinya pakaian yang bagus. Lebih bagus dari jubah yang diambil oleh saudara-saudaranya atau yang diambil oleh istri Potifar. Dan Raja Firaun menempatkan Yusuf sebagai penguasa atas seluruh negeri Mesir. Sesungguhnya Tuhan menyertai Yusuf. Dia membiarkan Yusuf di penjara karena suatu alasan. Adik-adik yang baik, ketika hal-hal buruk terjadi pada kita dapat setia pada Tuhan seperti Yusuf. Tuhan dapat membantu kita untuk setia kepadanya. Tuhan yang diajarkan oleh keluarga adik-adik di rumah atau di gereja adalah Tuhan yang dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup kita, dimanapun kita berada dan apapun yang terjadi. Pesan dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah Tuhan membantuku untuk setia apapun yang terjadi. Sampai jumpa di cerita Alkitab Anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.